Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Para insan sejati dimanapun Anda berada, yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, NTB, NTT, Bali, dimanapun. Yang di jalan, yang di kantor, yang di rumah. Hari ini kita akan membahas satu persoalan yang sangat penting. Saya jadi ingat ada satu nyanyian. Saya plesetin. Ya, nyanyiannya saya plesetin. Ini anak-anak TK udah diajarin lagu-lagu kayak begini. Di sini senang, di sana senang ya. Saya ganti. Di sini demo, di sana demo gitu ya. Di mana-mana demo. Ya. Ya, ada demo masak, ada demo sekelompok orang yang menuntut hak ini dan hak itu. Oke, which is itu bagus. Tapi pernah nggak terbayang oleh Anda itu melakukan demonstrasi menuntut hak Anda yang jauh lebih asasi? Apa itu? Sukses. Jangan-jangan perlu ditambahin lagi tuh artikel di Declaration of Human Rights-nya di PBB, yaitu klausul tentang pasal hak-hak untuk sukses. Karena bagi saya, sukses is the right, gitu ya. Sukses itu adalah hak Anda yang harus diraih, harus direbut oleh kita. Kalau kita menuntut hak berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berdiskusi, hak untuk mengkritik ini dan itu, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk mendapatkan cuti yang sesuai dengan kondisi, hak untuk mendapatkan jabatan yang strategis dan seterusnya. Tapi pernah nggak Anda masukkan di dalam agenda hidup Anda hak untuk sukses? Padahal itu akar dari semua masalah. Anda nggak perlu uang, Anda nggak perlu jabatan, which is Anda sudah sukses, itu semua akan dapat. Uang dapat, jabatan dapat, popularitas dapat. Jadi kenapa tidak kita pikir untuk menuntut hak sukses ini? Itu sebabnya tadi saya mengawali dengan surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh sukseslah orang-orang yang beriman. Sungguh sukses orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang dianggap sukses itu, orang-orang yang sudah bisa memenuhi hak suksesnya itu adalah orang-orang yang beriman. Siapa sih orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang mempunyai 3 ciri. Perhatikan, orang-orang beriman. Ya. Dari kata iman itu melahirkan 3 unsur kata baru. Dan itu akan menjadi satu ciri dari seorang yang sukses. Sudah memenuhi hak suksesnya. 1, orang beriman itu adalah orang yang imun. Maksudnya apa? Ya, orang yang beriman itu harus imun. Imun terhadap apa? Imun terhadap, kebal terhadap apa? Ejekan, celaan, hinaan. Kayaknya kamu nggak bisa. Mana mungkin kamu bisa sukses? Nggak mungkin. Kamu kan orangnya kere. Orang tua kamu kan miskin. Ya, kamu kan pendidikan nggak sampai 1, SD aja nggak tamat, apa bisa kamu sukses? Nah itu. Padahal tadi saya udah katakan, sukses itu adalah hak kita, siapapun. Hak orang miskin, hak orang kaya, hak pejabat, hak penjahat, hak konglomerat, hak orang melarat, hak jenderal, hak kopra. Siapapun punya hak. Maka, di poin pertama yang kita harus pahami, beriman itu adalah orang yang sudah menuntut hak suksesnya. Kenapa? Karena mereka itu imun. Mereka selalu menjaga agar jangan sampai virus-virus negatif itu ya, mengkontaminasikan dia punya kesuksesan. Contoh deh, kita punya komputer. Kita punya komputer, harddisknya keren, canggih, memorinya luar biasa, ya, keluaran terbaru. Tiba-tiba terindikasi harddisk kita itu kena virus. Sehebat apapun Anda punya program yang diinstal, di-download ke dalam harddisk Anda, percuma. Kenapa? Hang, error. Ya, kalau harddisk itu adalah diri kita, sehebat apapun program yang diterapkan kepada diri Anda, sehebat apapun pendidikan yang Anda terima, S1, S2, S3, dan seterusnya, tapi kalau dalamnya masih ada virus, ya nggak bisa. Harus dibersihin dulu virusnya, di-cleansing dulu virusnya. Nah, itu yang pertama, imun. Jadi orang beriman harus imun ya, kebal. Kedua, amin. Orang yang beriman itu amin. Apa itu amin? Punya integritas. Bisa dipegang mulutnya. Samanya ucapan antara ucapan dengan tindakan. What you say, what you think, what you feel, and what you act congruent.
sebangun. Kalau ucapan Anda tidak sama dengan tindakan Anda, berarti kita munafik. Itu yang disebut orang beriman. Apa yang Anda pikir, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda ucapkan, itu sama dengan apa yang Anda kerjakan. Surat As-Saff mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, jangan kau ngaku-ngaku beriman, sedangkan kamu tidak pernah mengerjakan apa yang kamu omongkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Al-Baqarah. Kenapa sih kamu suruh orang berbuat kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Jadi di poin kedua, orang yang sudah menuntut hak suksesnya adalah orang yang sudah amin, orang yang dapat dipercaya. Untuk mengendalikan seekor ayam, yang diikat apanya? Kakinya. Kalau Anda yang mengendalikan seekor kambing, yang diikat apa? Lehernya. Pertanyaan saya, kalau yang mengendalikan seorang manusia, yang diikat apanya? Hatinya. Bagaimana memastikan hati kita ini memiliki satu amanah? Jangan sampai kita mengkhianati apa yang ada dalam hati kita. Itu yang disebut dengan hati nurani. Karena hati nurani adalah pengejawantahan daripada fitrah Allah. Suara Tuhan itu ada di hati nurani. Jadi kalau kita ngikutin hati nurani kita, maka kita sudah seperti mengikuti suara Tuhan. Sound of God. Yang ketiga, orang yang sudah menuntut hak suksesnya adalah mereka yang memiliki ciri aman. Apa maksudnya aman? Orang sukses nggak pernah takut dalam kondisi terpuruk. Biasa. Life is a wheel. Sometimes you on the top, sometimes you on the bottom. Hidup itu seperti roda, dia bisa di atas, bisa di bawah. Come on, yang di bawah jangan merasa pesimis. Nanti akan diangkat oleh Allah ke atas. Tapi yang lagi di atas, tolong jangan sombong. Karena Anda akan dijatuhkan oleh Allah ke bawah. Hidup itu selalu berputar. Yang di bawah bisa naik ke atas. Yang susah bisa jadi senang. Yang gagal bisa jadi sukses. Yang sukses bisa jadi gagal. Isunya adalah bukan kapan kita gagal dan kapan kita sukses. Bukan itu. Orang yang sudah memahami success is my right, dia pasti punya dua sikap. Yang pertama adalah saat dia ada di atas, dia akan bersyukur. Dan saat dia di bawah, dia akan sabar. Karena jadwal sukses dan gagal bukan ada di tangan kita, tapi di tangan Tuhan. Tugas kita cuma satu. Kerja, 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 kerja. Berjuang, berjuang, berjuang. Hasil bukan urusan Anda. Wajib berusaha, tidak wajib berhasil. Kalau Anda sakit, wajib berobat, tapi tidak wajib sembuh. Buat yang masih jomblo, wajib mencari pasangan. Tapi yang menikah juga tidak wajib terus-menerus. Bisa cerai, bisa meninggal salah satu. Nggak ada yang bisa memastikan dalam hidup ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rumah tangga pasti membutuhkan keturunan. Ya, wajib punya keturunan. Tapi bisa juga anak itu meninggal. Jadi wajibnya kita adalah wajib ikhtiar. Jangan sampai salah menempatkan wajib ya. Wajib kita berusaha, bukan wajib berhasil. Saya kunci dengan satu ayat yang luar biasa. Surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasarallahu 'amalakum wa lirasulihi wa lil mu'minin. Apa kata Allah? Berbuatlah kalian. Berbuatlah. Bikin achievement, bikin performance, apapun silakan berbuat. Biarlah nanti Tuhan yang akan menilainya. Orang beriman dan Rasulullah. Ya, sekali lagi, fokus on the process, but never focus on the result. Hasil memang ditentukan dalam perencanaan, tapi pada saat kita mulai bekerja, lupakan hasil. Apa? Fokus pada proses. Percayalah, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Kalau Anda menanam biji semangka, tidak mungkin keluarnya buah durian. Kalau Anda ingin mendapatkan buah durian, Anda harus tanam biji durian. Sukses itu penting, menjadi bahagia jauh lebih sukses. Baik, itu sedikit paparan saya tentang success is my right. Kita coba di bagian akhir dari pembicaraan saya pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman berhubungan dengan masalah judul kita, Success is my right. Mungkin nggak semuanya kita jawab, tapi ada beberapa yang saya pikir ini sangat penting banget kita jawab. Pertama, Gus, kenapa sih sukses bukan merupakan kewajiban? Nah, tadi saya udah bahas. Kalau sukses jadi kewajiban, kita udah memindahkan porsi Tuhan pada diri kita. Come on, we are a human being. Don't behave like a God.
Kita ini manusia, jangan berperilaku seperti Tuhan gitu loh. Udah kerja aja, soal hasil atau tidak itu urusan Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita, udah selesai. Jadi kita nggak stres. Ya. Gitu ya, jadi sukses adalah hak, bukan wajib. Kalau wajib nanti ada stres kalau nggak capai gitu ya. Kedua, bos, mengapa sih persepsi sukses beda-beda? Di Amerika beda, di Cina beda, di Eropa beda. Lantas mana yang bisa dijadikan landasan hidup? Ya gampang. Ya oke, semua orang bisa bikin definisi sukses masing-masing. Silahkan, nggak ada masalah. Tapi saya ambil yang sederhana. Anda pegang ini. Karena yang bicara ini bukan orang sembarangan. Orang yang sudah diberikan sertifikasi oleh Tuhan. Yaitu Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Sukses itu sederhana kok. Your today is better than yesterday. That's it. Bagaimana memastikan hari ini Anda lebih baik dibandingkan kemarin? Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih, itu kata Nabi. Barang siapa manusia yang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, maka dia termasuk orang yang sukses. Very simple. Anda bisa terapkan. Anda yang di desa, Anda yang di kota, Anda yang masih kecil, Anda yang sudah dewasa, Anda yang sudah jadi pejabat, Anda yang masih staff, bisa menerapkan ini. Pastikan gimana caranya setiap hari, day by day, Anda harus lebih baik dibandingkan kemarin. And tomorrow will be better than today. Dan pastikan besok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Sukses itu penting, menjadi bahagia jauh lebih sukses. Sampai jumpa pada sesi-sesi yang lain yang lebih menarik dan lebih aktual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.